sobat investor, Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Pada Rabu 26 November 2025, IHSG kembali melesat dan menutup perdagangan di level 8.602,13, menandai rekor tertinggi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Tetapi seperti biasa, setiap rally besar membawa satu pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya mendorong pasar naik setinggi ini? Apakah stabilitas ekonomi politik kita cukup kuat? Bagaimana peran perbankan dan likuiditas? Lalu apa yang sedang direncanakan The Fed? Dan adakah faktor global maupun domestik lain yang diam-diam mempengaruhi arah IHSG? Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas 4 pilar utama tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih jernih tentang kondisi pasar saat ini. Data pada 26 November 2025 memberi gambaran betapa aktifnya pasar. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 53,98 miliar lembar saham. Nilai transaksi harian juga amat besar, tercatat sekitar 26,68 triliun. Dengan likuiditas dan partisipasi pasar semacam ini, ketika IHSG naik sebesar 80,24 poin atau plus 0,94%, pada hari itu, rally terasa lebih nyata, bukan sekedar gerakan spekulatif jangka pendek. Tapi perlu diingat, volume besar dan nilai transaksi tinggi juga mencerminkan tingginya minat beli, sekaligus potensi profit taking bila investor mulai khawatir terhadap kondisi global atau domestik. Lonjakan IHSG ke level sejarah langsung mendapat respon dari Bapak Yudi Sadewa, yaitu Menteri Keuangan Indonesia. Dia menyebut pencapaian ini sebagai tanda optimisme investor terhadap perekonomian nasional dengan guyonan. Teremun. Tembus 8.600 Pak, tadi gaya perdagangan itu faktornya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Menurut Purbaya, kenaikan IHSG menunjukkan bahwa investor mempercayai pemulihan ekonomi, konsistensi kebijakan, dan prospek ke depan, bahwa fondasi ekonomi masih kokoh. Nah, artinya stabilitas makro, kejelasan kebijakan, dan kepercayaan pasar terhadap pemerintah menjadi fondasi penting. Tanpa itu, saham dan indeks bisa saja naik, tapi rentan terhadap guncangan. Volume dan nilai transaksi besar pada 26 November 2025 menunjukkan likuiditas pasar yang sehat. Sebuah sinyal positif bahwa pasar modal dan perbankan seperti likuiditas, kredit, dan arus dana relatif kuat. Meskipun data spesifik perbankan tidak tercatat secara publik di berita ini, kondisi likuiditas yang baik seperti dana beredar, aliran dana, dan kepercayaan investor menjadi darah bagi sektor real dan pasar modal. Dengan demikian, ketika perbankan dan institusi keuangan besar, termasuk milik negara, mendukung kredit dan investasi, efek positif bisa terasa di IHSG. Menurut analis, rally IHSG ini didukung ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga Federal Reserve atau The Fed. Artinya, kebijakan moneter Amerika Serikat, meski jauh secara geografis, punya efek nyata ke Indonesia. Pelonggaran The Fed bisa membuat dana global mencari imbal hasil lebih tinggi di pasar emerging, termasuk Indonesia. Sebaliknya, suku bunga tinggi bisa membuat investor global menarik modal. Faktor eksternal ini menunjukkan bahwa IHSG sangat sensitif terhadap dinamika global, seperti aliran modal asing, kondisi ekonomi global, serta persepsi risiko dunia. Selain 4 pilar utama di atas, sejumlah variabel pelengkap ikut memainkan peran dalam lonjakan IHSG. Yang pertama,
Sektor yang menguat. Pada 26 November 2025, beberapa sektor mencatat penguatan signifikan, terutama sektor energi, keuangan, dan bahan baku. Yang kedua, top saham dengan transaksi besar. Saham seperti PT Bumi mengalami lonjakan dan menjadi salah satu saham dengan aktivitas transaksi tertinggi, mendorong indeks. Dan yang ketiga, sentimen forward-looking. Ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan, kebijakan fiskal atau moneter, dan global makro membuat investor bersikap optimis berhati-hati. Artinya, mereka tetap memasuki pasar, tapi selektif memilih sektor atau emiten dengan fundamental kuat. Dengan kombinasi ini, likuiditas, sektor keunggulan, komposisi saham, dan sentimen, pasar berhasil menembus level ATH. Tapi volatilitas tetap ada apabila sentimen berubah, global shock muncul, atau kebijakan domestik mengejutkan. Melihat kondisi pasar yang dinamis dan cenderung bergerak cepat seperti sekarang, ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan investor agar tetap aman sekaligus bisa menangkap peluang. Yang pertama, perluas penyebaran investasi. Jangan hanya menaruh dana pada satu sektor atau beberapa saham populer saja. Sebar portofolio ke berbagai sektor, mulai dari energi, keuangan, konsumer, hingga sektor-sektor defensif, agar risiko lebih terkelola ketika pasar bergejolak. Yang kedua, utamakan kualitas fundamental. Pilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan sehat, arus kas stabil, beban utang yang terukur, dan manajemen yang kredibel. Hindari mengejar saham naik yang cepat tapi tidak mempunyai landasan bisnis yang kuat. Yang ketiga, terapkan manajemen risiko yang disiplin. Dalam situasi volatil, trader maupun investor perlu menetapkan batas kerugian atau stop loss, serta target keuntungan yang realistis. Ini mencegah keputusan impulsif saat pasar bergerak liar. Yang keempat, selalu ikuti agenda ekonomi global dan nasional. Pergerakan pasar sangat dipengaruhi keputusan Bank Sentral Asia, The Fed, rilis data inflasi, kebijakan pemerintah, hingga laporan akademik domestik. Kalender ini bisa menjadi pemicu pergerakan besar di IHSG. Yang terakhir, berinvestasi secara bertahap untuk jangka lebih panjang. Pasar yang fluktuatif seringkali sulit diprediksi, sehingga strategi mencicil pembelian seperti dollar cost averaging bisa membantu mendapatkan harga masuk yang lebih stabil dan mengurangi resiko salah timing. Peristiwa 26 November 2025 ketika IHSG cetak rekor di 8.602,13 dengan volume transaksi jumbo 53,98 miliar lembar saham dan nilai penjualan 26,68 triliun, menunjukkan bahwa pasar Indonesia masih punya daya tarik kuat bagi investor, baik lokal maupun global. Tapi diingat, pasar tidak sejalan dengan ruang hampa. Stabilitas ekonomi, kebijakan global, likuiditas, dan sentimen kolektif terus berubah. Sebagai investor, kuncinya adalah informasi, analisis, dan strategi disiplin. Itulah rangkuman kondisi terbaru IHSG yang kembali mencetak rekor tertinggi, lengkap dengan faktor pendorong dan strategi yang bisa kita siapkan menghadapi pergerakannya ke depan. Pasar mungkin akan tetap fluktuatif, tapi dengan memahami arah ekonomi dan pergerakan indeks, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Nah, kalau kalian merasa insight ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar tentang pandangan kalian soal IHSG ke depan,
dan subscribe untuk ikuti update market berikutnya. Sampai jumpa di video analisis selanjutnya. One is the loneliest number that you'll